dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti dialog interaktif tanggap bencana, tanggap darurat, menjaga lahan gambut dan mencegah karhutla bersama rekan kami Rian Apridani. Antisipasi kebencanaan agar masyarakat lebih tanggap dan sadar lebih dini agar kerugian yang ditimbulkan oleh bencana bisa diminimalisasi. Inilah dialog tanggap bencana bersama RRI Palembang. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Rian Apridani dalam dialog interaktif tanggap bencana. Pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbicara dan berdialog bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah kami sediakan untuk membahas topik menarik yang akan kita angkat pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Dan seperti biasa ada topik yang akan kita angkat, kita akan bahas bersama. Pada kali ini kita akan membahas masalah yang cukup hangat. Kalau pagi-pagi biasanya yang paling cocok itu kopi hangat ya Pak. Tapi pagi hari ini tidak kalah hangatnya topik yang akan kita bicarakan ini tentang kebakaran hutan dan lahan dan kaitannya dengan lahan gambut. Nah, ini yang menjadi sorotan serius dalam beberapa tahun terakhir ya. Kita tahu bahwa topik karhutla ini bukan hanya sekedar berita tahunan, tapi juga ancaman nyata bagi paru-paru Sumatera Selatan dan bahkan dunia. Dan Anda tahu pendengar, data terbaru dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bahwa Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini masih menjadi salah satu provinsi dengan tantangan serius dalam restorasi gambut. Dan kita semua masih ingat betapa pekatnya asap yang menyelimuti kota Palembang dan Sumatera Selatan pada tahun 2015 lalu, 2019 dan juga 2023 ini menjadi satu hal yang terus berulang ya. Ribuan hektar lahan terbakar, kualitas udara memburuk dan jutaan orang terpapar ISPA. Tentu ini bukan hal yang enteng untuk diselesaikan. Tentu semua pihak sudah berjibaku bekerja keras bagaimana menekan titik api, lalu juga bagaimana kita memastikan keberlangsungan ekosistem ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu hari ini kita akan mengupas secara tuntas bagaimana tanggap darurat menjaga lahan gambut dan juga mencegah karhutla. Kita akan mencari tahu bagaimana kita bisa bergerak bersama dari hulu hingga hilir untuk melindungi kekayaan alam ini. Untuk itu kami juga telah menghadirkan dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Ada Pak Herwin Purnomo, Kasih Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan Pak Sudirman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumsel. Bapak-bapak selamat pagi, apa kabar Pak? Boleh pakai di mic. Pagi, alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat? Harus semangat dan tetap sehat. Harus semangat dan tetap sehat. Pagi ini kita bicara ya mungkin topiknya agak sedikit serius, tapi kita ngobrolnya santai saja ya. Pak Erwin, Pak Sudirman, seperti biasa kita akan bahas mengenai tentang masalah karhutla. Ya, ini menjadi masalah yang selalu saja kita bicarakan setiap tahun. Saya ingin ke Pak Erwin dulu nih, Pak Erwin. Kalau kita melihat data Pak dari kondisi terkini Dinas Kehutanan bagaimana memetakan sebaran lahan gambut di Sumatera Selatan yang paling rentan terhadap kebakaran, khususnya berdasarkan pemantauan terbaru. Itu petaan sebaran lahan gambutnya itu seperti apa Pak Erwin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri sebelumnya, Pak. Nama saya Herwin Purnomo. Saya sehari-hari bekerja sebagai Kasih Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di bidang perlindungan hutan dan ekosistem sumber daya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, terkait dengan sebaran luas gambut yang ada di Sumatera Selatan, kalau kita bicara mengenai sebaran luas gambut di Sumatera Selatan, kita akan tentunya berdasarkan data yang ada dari fungsi ekosistem gambut, kita membedakan menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi budidaya ekosistem gambut, itu yang luasnya hampir sekitar 42%.
Terus kemudian fungsi lindung ekosistem gambut itu yang luasnya sekitar 57%. Kalau kita lihat kondisi gambut pada saat ini berdasarkan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut RPPEG menunjukkan bahwa luas lahan gambut di Sumatera Selatan sekarang ini telah mengalami degradasi atau telah berkurang dari jumlah total sekitar 2,1 juta hektar menjadi sekitar 1,2 atau 1,4. Artinya di sini sekitar 700 sampai 900 ribu itu telah terdegradasi. Data juga menyebutkan hingga tahun 2022 itu terdegradasi mulai dari tingkat rendah, sedang, tinggi atau rusak parah dan sangat berat seperti itu. Jadi total dari kerusakan itu sekitar 390 ribu hektar. Ini terdiri dari 46 ribu hektar atau sekitar 2,2%. Itu rusak sangat berat dan sekitar 16,43% atau sekitar 343 ribu hektar itu pada kondisi rusak berat. Rusak berat itu Rusak berat. apakah karena karhutla? Salah satunya adalah karhutla. Jadi kalau kita melihat degradasi dari gambut itu sendiri, itu bisa disebabkan akibat yang ada dua penyebab utama. Yang pertama adalah alih fungsi lahan dan yang kedua adalah akibat kebakaran. Alih fungsi lahan misalnya kita lihat bahwa alih fungsi lahan dari gambut menjadi HTI atau sawit atau penggunaan lainnya. Baik, Pak Erwin, kalau kita lihat dari peta sebaran lahan gambut yang terdampak oleh karhutla, ini di mana saja Pak sebarannya Pak? Di daerah mana saja? Sebagian besar itu ada di daerah Oki dan Muba ya. Jadi memang dari tahun ke tahun, terutama yang kita amati itu dari tahun 2015, 19 dan 2023 yang kita tahu pada tahun-tahun itu adalah muncul fenomena El Nino ya, yang menyebabkan kemarau panjang itu sangat besar di dua kabupaten itu. Artinya sudah ratusan ribu yang terdampak Ya, oleh karhutla dan ini menjadi masalah serius. Kita kembali lagi ke karhutlanya sendiri. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi faktor utama untuk memicu kebakaran gambut di Sumatera Selatan? Apakah ada perubahan pola dari tahun ke tahun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir? Misalnya aktivitas manusianya yang semakin masif atau memang kondisi iklimnya yang memang sangat ekstrim? Ya kalau kita ketahui bersama bahwa penyebab dari karhutla itu data menyatakan bahwa hampir 99% itu diakibatkan oleh aktivitas manusia. Sedangkan yang 1% adalah akibat kejadian alam atau fenomena alam. Nah kalau kita lihat bahwa kebakaran hutan dan lahan itu memang terjadi terutama akan lebih parah kejadian itu terjadi di lahan gambut seperti di lahan gambut. Ya. Artinya memang aktivitas manusia ini masih mendominasi ya, betul, penyebab pemicu kebakaran hutan dan lahan. Nah, saya ingin ke Pak Sudirman. Dari BPBD gimana tingkat kesiapsiagaannya Pak Sudirman, terutama pada lahan-lahan area-area gambut yang kritis ini. Musim kemarau sudah semakin dekat dan juga potensi juga semakin besar. Kesiapsiagaan dari tim kita seperti apa Pak Sudirman? Ya baiklah, dapat saya sampaikan sampai dengan saat ini memang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui BPBD Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang mendorong teman-teman kabupaten kota, terutama 12 kabupaten kota yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Dan di saat ini juga baru 2 kabupaten yang telah menetapkan status siaga karhutla, yaitu Kabupaten Pali dan Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Ya, memang notabene sering terjadi kebakaran. Apa yang disampaikan Pak Erwin di awal memang Oki itu salah satunya memang lahan gambutnya yang terbesar di Sumatera Selatan berada di Kabupaten Oki. Yang selanjutnya juga 3 kabupaten tinggal tanda tangan kepala daerahnya, yaitu Kabupaten Banyuasin,
Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir. Kita ketahui sendiri bahwa di bulan yang lalu ada 3 kejadian kebakaran di daerah di jalan tol Palembang Indralaya, 3 titik itu alhamdulillah bisa langsung diatasi oleh teman-teman di kabupaten. Nah, berdasarkan SK yang dari teman-teman kabupaten yang sudah, jadi ada aturan tersendiri. Provinsi Sumatera Selatan bisa menetapkan status siaga apabila minimum dua kabupaten telah menetapkan status siaga karhutla. Makanya kita begitu 2 kabupaten telah menetapkan rencana, ini salah satu upaya sebenarnya kita lakukan oleh pemerintah provinsi kabupaten. Jadi upaya kita yang pertama, satu, dengan rilis dari BMKG yang disampaikan di beberapa bulan yang lalu bahwa puncak kemarau di Sumatera Selatan itu ada di bulan Juli, Agustus, September, di puncaknya di Juli dan Agustus. Makanya kita pernah rapat bersama OPD ataupun BPBD kabupaten untuk segera berdasarkan hasil kita untuk segera menetapkan status siaga darurat itu upaya utama. Jadi setelah kabupaten menetapkan 2 itu, kita provinsi segera. Ini kita juga rencananya kalau tidak disetujui oleh pimpinan kita, nanti di minggu depan kita akan melaksanakan rapat koordinasi penetapan status siaga kebakaran hutan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk tingkat provinsi. Untuk tingkat provinsi. Di situ juga nanti kita bisa hasilkan juga untuk kabupaten yang belum menetapkan, kita akan segera menetapkan. Nah, terkait dengan setelah penetapan, nanti kita juga provinsi akan segera melaksanakan apel simulasi gelar personil dan peralatan. Itu rencananya kalau memang waktunya pas nanti di akhir Juni akan kita laksanakan apel bersama, baik itu Porkompinda, OPD yang terkait di posko satuan tugas. Itu. Jadi upaya kita pertama, satu, menetapkan status, nanti kita akan melaksanakan rapat koordinasi, pembentukan posko, apel gelar pasukan, nah itu salah satu upaya. Jadi untuk personil yang ada, baik itu di level provinsi dan kabupaten, kita sudah siap personil. Untuk provinsi kita sudah menyiapkan 4 tim, di mana nanti 4 tim itu akan kita bagi, kita plot di dua tim kita akan poskonya maksudnya 2 posko akan kita dirikan di Kabupaten Ogan Ilir, di mana itu akses publik itu di daerah tol. Yang satunya kita akan plot 1 tim di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 1 tim kita tempatkan di kantor BPBD provinsi. Karena salah satu yang kenapa kita menetapkan poskonya ada 1 di kantor BPBD, itu salah satunya untuk perbantuan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang ada di perbatasan Kota Palembang dan beberapa kabupaten yang ada. Contoh kabupaten yang terdekat dengan kita, Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir. Nah, kita juga bersyukur bahwa BPBD Kota Palembang sudah berdiri di bulan Januari. Memang personil belum, tapi kita provinsi siap backup dan membantu. Jadi itu upaya awal-awal kita untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Jadi personil dan peralatan yang ada di kabupaten kita sudah siap, sudah latih, personil-personilnya, peralatannya juga siap ready, begitu ada kebakaran, laporan baik itu level dari desa, kelurahan, kecamatan, langsung kita input dan kita langsung action langsung ke lapangan untuk segera pemadaman. Itu. Dirman, ini merupakan lokasi yang paling sulit untuk dikendalikan ya, kalau sudah terjadi kebakaran di sana. Bagaimana upaya mitigasi kita di lahan gambut ini? Kesiapsiagaan teman-teman di BPBD seperti apa? Jadi kalau terkait dengan lahan gambut, memang sebagai informasi juga, memang lahan gambutnya apabila terbakar akan sulit untuk dipadamkan. Ya. Nah, posisi lahan gambut juga, posisinya tidak serta-merta dekat dengan jalan atau poros yang kita lalui. Memang untuk pengolahan lahan gambut itu memang kalau di provinsi itu dikelola oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota. Saat ini juga memang tim dari TRGD Sumatera Selatan memang selalu masalah ekosistem gambut ini selalu
dilaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang agar gambut kita tetap aman di puncak-puncak di musim kemarau. Nah, kendala di lapangan saat ini, kalau di puncak di musim kemarau sering terjadi namanya pasti air akan surut dan tidak akan ada. Itu yang makin kendala. Satu lagi, apabila terbakar, itu akan sulit untuk dipadamkan. Jadi kita bantuannya itu makanya di kesiapsiagaan juga nanti kita melalui kepala daerah, kita akan bersurat ke BNPB, kita juga minta pelaksanaan OMC. OMC itu upaya kita juga operasi modifikasi cuaca yang akan dilaksanakan oleh BMKG pelaksananya BMKG itu mungkin pendanaan akan kita mohon ke BNPB satu-satunya kita pelaksanaan OMC dan kita juga nanti bersurat juga sekalian suratnya ke kepala BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan minta helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk membantu teman-teman di lapangan apabila terjadi kebakaran. Karena di puncak kemarau yang sering terjadi kebakaran itu bukannya lahan-lahan yang di dekat jalan yang bisa kita lihat. Karena kebakaran itu di hutan luas yang tidak jauh di pedalaman, secara di pelosok ya Pak. Visual kita tidak melihatnya. Nah itu dengan bantuan udara itu akan membantu teman-teman kita tim kabupaten kota yang di darat untuk pelaksanaan baik itu patroli ataupun pemadaman melalui udara. Oke. Kita punya yang namanya sistem peringatan dini ya Pak Sudirman ya. Ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Seberapa efektifkah penerapan sistem peringatan dini itu? Jadi kalau untuk peringatan dini terkait dengan kebakaran hutan, apabila terjadi ke lahan gambutnya sebenarnya itu kita kembalikan lagi ke teman-teman di kabupaten. Karena teman kabupaten saya yakin bahwa mereka juga sudah berupaya dan berusaha untuk melaksanakan yang di awal seperti yang disampaikan, mitigasi, sosialisasi itu selalu kita sampaikan. Terkadang kita kembalikan lagi ke individunya, manusianya sendiri. Apa yang disampaikan Pak Erwin di awal tadi memang 99% itu faktor terjadi kebakaran hutan itu memang faktornya oleh manusia. Dan 1% itu oleh alam. Nah kenapa? Ada manusia dan alam. Karena cuaca yang ekstrim, panas, udara yang panas, nah itu menyebabkan harusnya tidak terbakar itu bisa kebakar. Lahan gambut. Apabila memang sudah di puncak kemarau itu mungkin kita padamkan 1 hektar, tetapi begitu cuaca terik, ekstrim itu akan melebar dan meluas. Makanya kita bersama-sama tim terpadu antara TNI Polri, BPBD, baik relawan Manggala Agni kita berjibaku melaksanakan pemadaman baik itu di saat bencana, sebelum bencana kita melaksanakan namanya sosialisasi, mitigasi, baik itu sosialisasi melalui media massa, melalui RR ini juga salah satu informasi juga kepada masyarakat bahwa larangan membuka lahan dengan cara membakar, ada cara trik-trik sendiri apabila ingin membuka lahan dan membuka lahan pertanian ataupun perkebunan yang bisa dilaksanakan. Karena kita juga tergabung dari tim. Struktur posko satuan tugas itu ada. Di pertanian nanti ada pertanian, untuk ke masyarakat sosialisasi ada juga namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan BPBD yang selalu ada. Nah, Dinas Kehutanan Perkebunan itu pasti kami selalu berjalan bersama-sama. Nah saat ini juga saya informasikan kita juga ada tim monep evaluasi kebakaran hutan dan lahan yang leading sektornya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Saat ini kita ke PT-PT perkebunan, baik perkebunan HTI, untuk melihat sapras yang ada di situ, apakah memang sudah ada, apakah sudah layak. Nah apabila tidak layak, itu nanti sebagai evaluasi kita bahwa ini harus penekanannya kepada pihak-pihak perusahaan itu untuk menyiapkan sapras yang harus dan mesti disiapkan oleh teman-teman. Baik, saya ingin kembali lagi ke Pak Erwin. Tadi disebutkan bahwa memang sudah ada timnya ya yang terpadu untuk melakukan upaya baik upaya mitigasi ataupun antisipasi untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Di Dinas Kehutanan sendiri program apa yang paling efektif yang telah ataupun yang sedang dilakukan oleh Dinas Kehutanan untuk mengurangi risiko kebakaran lahan gambut di tingkat apa khususnya Pak Erwin? Ya baik Pak. Jadi sesuai dengan dari tujuan dari pengendalian kebakaran hutan dan lahan, di mana upaya-upaya itu mulai dari upaya pencegahan,
mulai dari perencanaan, terus kemudian pencegahan, terus penanggulangan sampai kepada pasca kebakaran seperti itu. Nah di Dinas Kehutanan sendiri karena kita memang fokus kepada upaya pencegahan, itu baik di lingkup pada tingkat tapaknya ada UPTD KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan di tingkat tapak. Itu kita biasa melakukan patroli, terus kemudian sosialisasi dengan membagi leaflet, terus membagi buklet, terus memasang spanduk-spanduk seperti itu. Juga kita untuk para pemegang izin yang terutama untuk yang menggunakan dan memanfaatkan kawasan hutan untuk berusaha, itu kita melakukan biasanya seperti tadi katakan tim terpadu tadi melakukan monitoring evaluasi kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan di mana memang para pemegang izin itu mempunyai kewajiban-kewajiban. Jadi di dalam pemberian izin itu terkait juga dengan kewajiban perusahaan atau pemegang izin untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Artinya kita cek langsung di lapangan ya? Iya, kita cek langsung. Mulai dari kesiapsiagaan dari organisasi Dalkar Hatulanya, brigadenya, terus Saprasnya, terus kemudian tidak kalah pentingnya adalah pelaporan. Jadi kalau di pemegang izin terutama penggunaan kawasan dan pemanfaatan kawasan hutan itu ada berdasarkan Permen LHK nomor 32 tahun 2016 itu wajib melaporkan segala kejadian terkait karhutla di lapangan. Jadi ada yang sifatnya rutin, artinya laporan bulanan, terus kemudian tahunan, juga ada laporan sifatnya insidentil, artinya ketika terjadi kebakaran 1x24 jam harus melaporkan. Oke. Seperti itu. Artinya memang mekanisme pengawasan kita lakukan secara ketat juga ya, iya, Pak, betul, Pak. Erwin. Kita tahan dulu karena ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Lisbeth Sinaga di Talang Kelapa. Silakan Bu Lisbeth. Oke. Terus apa saja regulasi kebijakan pemerintah yang mendukung perlindungan lahan gambut. Dan yang ketiga Pak, yang terakhir. Iya. Bu Lisbeth. Baik, terputus sepertinya ya dengan Bu Lisbeth. Kami buka kembali kesempatan untuk Anda pendengar bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami sediakan di 0813 6748 8599. Kami ulangi di 0813 6748 8599 atau juga melalui pesan WhatsApp. Kami buka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami. Dan sudah ada pertanyaan dari Ibu Lisbeth tadi, mungkin nanti akan dijawab langsung, tapi jawabannya ditahan dulu, disimpan dulu. Bapak-bapak, Pak Erwin, Pak Sudirman, kita akan break dulu, kami akan jeda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong! Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara. Emang gua pikirin. Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH. Kau membaca mantra. Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya. Oh, takut. Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti. Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100. Murid, iya guru. Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air. Wah,
Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru? Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya! Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Anda masih bersama Dialog Tanggap Bencana RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Tanggap Bencana RRI Palembang. Pada pagi hari ini masih kita membahas mengenai tanggap darurat, menjaga lahan gambut dan mencegah karhutla. Masih bersama dua narasumber kita, Kasih Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Pak Erwin Purnomo dan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan Pak Sudirman. Ada penelpon yang tadi masuk Pak Sudirman dan juga Pak Erwin, Pak Ibu Lisbeth Siregar di Talang Kelapa. Untuk lahan gambut dan lahan biasa, penanganan karhutlanya ini sama atau berbeda? Itu yang ditanyakan pertama. Mungkin nanti bisa ditanggapi Pak Sudirman. Kemudian saya ingin Pak Erwin untuk menanggapi kebijakan yang mendukung perlindungan lahan gambut. Dari regulasi pemerintah ada sih enggak Pak? Kebijakan yang mendukung untuk perlindungan lahan gambut. Ke Pak Sudirman dulu silakan, Pak Sudirman ditanggapi. Baiklah, terima kasih Ibu Lisbeth Lisbeth Sinaga dari Talang Kelapa, Palembang. Ibu tadi penanganan untuk kebakaran kan ya? Kebakaran di baik itu di lahan gambut ataupun lahan biasa. Lahan biasanya sering kita sebut dengan lahan mineral. Sebenarnya kalau untuk penanganan sama, cuma posisinya kalau di lahan mineral ataupun lahan biasa itu habis bahan baku itu otomatis akan padam tersendiri. Contoh, apabila yang terbakar itu lalang ilalang ataupun rumput itu habis bahannya, lalangnya habis, itu akan padam total. Selesai. Ya. Selesai. Ataupun ibarat kalau di puncak kemarau itu lahan-lahan perkebunan kayak sawit ataupun sawit biasanya notabene kebanyakan di atas lahan gambut untuk pemukiman. Nah, untuk di lahan mineral itu kebun karet, nah itu biasanya kebakaran seperti contoh di tahun yang berapa tahun lalu, saya sempat juga kebun saya kebakaran, habis bahan 2 hektar habis, padam total dia. Cuma yang ditakutkan kalau kebakaran itu ya meluas, melebar, makanya kita harus menjaga. Nah untuk di lahan gambut ini kan lahan kalau definisi dari gambut itu kan hasil dari tumbuh-tumbuhan pohon-pohon yang lalu. Ini yang jelas. Yang terbentuk dari akumulasi material organik yang membusuk di bawah kondisi air yang menggenang.
yang bertahun-tahun, intinya gitu. Tapi ada fungsi juga kalau gambut ini sebenarnya. Untuk ekosistem air bersih ada fungsi. Karbon, untuk mengatur karbon kita ada. Nah jadi kalau gambut ini kalau terbakar akan sulit untuk dipadamkan. Jadi proses pemadamnya lebih intens. Jadi kalau lahan gambut itu kalau di atasnya sudah padam belum tentu di bawahnya akan padam. Karena kubah kebakarannya gambutnya ada di bawah. Makanya kalau sering terjadi, kita kalau pemadaman di lahan gambut itu, kita akan melaksanakan pemadaman dengan menggunakan alat suntik gambut. Nah itu, jadi airnya kita suntikkan di lahan gambut yang di dalamnya, hingga menjadi bubur dibasahkan total. Tapi kalau di lahan mineral, begitu habis bahannya bakunya, kayu-kayunya, pohon-pohonnya sudah otomatis akan mati. Jadi gambut itu akan sulit untuk dipadamkan apabila kondisi airnya tidak mencukupi. Makanya sering terjadi di puncak kemarau, gambut itu terbakar akan sulit dipadamkan. Nah makanya kita minta dari teman-teman dari BNPB, BMKG untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca di akhir-akhir Juni ini. Jadi memang informasi dari BMKG, ada potensi awan untuk disemai menjadi hujan. Nah, itu. Jadi artinya awal untuk ini, cadangan airnya ya. Iya, jadi di lahan gambut itu jangan sampai di bawahnya tidak ada air, kosong. Nah, sering terjadi kalau di puncak kemarau, di atasnya kita lihat dari permukaan dari atas bawah itu sudah padam. Padahal masih mengeluarkan asap. Nah, di bawah itu bara. Makanya kalau pemadamannya akan sulit, memakan waktu yang durasi yang panjang, berhari-hari, berminggu-minggu sering terjadi. Dan sulit dilokalisasi ya? Iya, sulit karena dia penyebarannya melalui bawah, di bawah deh. Tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Makanya kadang sering kita pemadaman di atas, oh itu udah padam, belum tentu. Kita pastikan total. Karena kita pastikan total, kita semprot, kita airkan dulu di bawahnya. Memang kalau sudah menjadi gambut kayak bubur, udah banyak air, pastikan tidak ada asap lagi, itu berarti udah padam total. Dan panasnya juga tidak terlihat di citra satelit ya Pak Sudirman? Kalau gambut tidak terlihat. Yang di bawah? Yang di bawah tidak terlihat Pak Erwin, tidak terlihat ya? Tidak, karena dia timpun tumpuk-tumpukan. Karena satelit itu bisa, citra satelit hanya bisa melihat di permukaan. Di permukaannya. Nah, jadi sering terjadi kebakaran di lokasi-lokasi lahan gambut. Ya, contoh yang disampaikan Pak Erwin di awal tadi, Oki, musibahnya itu tiap tahun terjadi kebakaran. Nah, jadi pengendaliannya, gimana caranya masyarakat ataupun orang-orang yang tidak tidak membakar di lahan-lahan yang notabene itu yang apabila terbakar akan sulit terjadi dipadamkan. Makanya kalau bisa kita berdoa juga melalui BMKG juga kan, itu prediksi BMKG tahun ini informasinya kemaraunya agak panjang. Nah, kepanjang ataukah kemarau basah ataukah kemarau kering. Kita berharap kemarau kering, basah. Jadi setelah beberapa hari, 1-2 hari pasti akan turun hujan. Jadi kondisi gambut di bawah masih tetap stabil, airnya banyak. Nah, itu salah satunya. Bisa untuk menekan potensi ya. Artinya memang gambut ini sangat luar biasa rawan ya untuk kebakaran hutan dan lahan. Hanya saja memang usaha untuk melindungannya itu seperti apa. Nah ini yang jadi pertanyaan juga tadi Ibu Elizabeth. Pak Erwin, ada nggak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi lahan gambut supaya tidak disalahgunakan ataupun tidak terbakar oleh ulah tangan manusia, Pak Erwin? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa lahan gambut memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik tanah mineral. Seperti kita ketahui juga bahwa gambut itu tersusun dari komposisi dari serasa-serasa yang tidak terdekomposisi. Artinya ketika dia terendam air tidak teroksidasi, itu tidak terdekomposisi. Artinya, jadi sebetulnya kalau kita bicara penanganan karhutlah antara lahan mineral dengan lahan gambut, kata kuncinya ada di dalam upaya pencegahan. Ketika pencegahan di lahan gambut, artinya kita mempertahankan air yang ada. Jadi gambut tidak akan terbakar ketika gambut itu masih terendam air. Artinya di sini manajemen air itu yang perlu kita perhatikan.
Terus kemudian beberapa kebijakan yang terkait dengan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kalau di kawasan hutan itu sendiri sudah jelas ya, itu ada di Permen LHK nomor 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Terus kemudian mungkin untuk beberapa strategi atau kebijakan yang terutama untuk lahan-lahan gambut. Iya. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengelolaan lahan gambut ini bisa kita mulai dengan restorasi gambut itu sendiri. Jadi secara jangka panjang dalam rangka pemulihan ekosistem gambut itu sendiri itu harus kita ini kan. Nah, beberapa strategi-strategi yang sudah dijalankan oleh pemerintah kita diantaranya adalah pada awal tahun 2016 dulu kita ada pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Ya, walaupun di akhir Desember kemarin sudah dibubarkan. Tapi memang dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu sudah sangat terhadap pemulihan gambut itu sudah sangat baik. Dari kegiatan misalnya pembasahan, terus kemudian revegetasi dan revitalisasi bagi masyarakat di sekitar. Baik, Pak Erwin, kita tahan dulu Pak Erwin, karena ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita sapa kembali. Selamat pagi. Ya, pagi Pak. Pagi, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Fitri di Pemulutan. Ibu Fitri di Pemulutan. Ibu Fitri, saya ingin tanya dulu, di Pemulutan masih sering terbakar Bu Fitri? Iya, masih sering sekali Pak, di beberapa daerah. Baik, silakan Bu Fitri, ada Pak Erwin, ada Pak Sudirman. Ya Pak, saya mau tanya ini gimana ya hubungan antara perubahan iklim dan meningkatnya resiko karhutla di lahan gambut. Perubahan iklim dan resiko karhutla ya Bu. Oke. Itu aja Bu Fitri? Iya, itu aja dulu. Baik. Terima kasih Bu Fitri di Pemulutan. Saya ingin juga bacakan pendengar kita yang menyampaikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Pak Yamin. Pak Yamin juga di Pemulutan. Apakah data hotspot dan titik kebakaran gambut diakses secara real time oleh publik? Jika iya, bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pelaporannya? Lalu bagaimana akurasi sistem peringatan dini karhutla? Dan apakah ada mekanisme evaluasi jika terjadi keterlambatan respon? Kemudian adakah kerjasama dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura untuk penanganan asap lintas batas akibat karhutla gambut? Mungkin itu dulu pertanyaannya yang mungkin bisa ditanggapi. Silakan ke Pak Erwin dulu atau ke Pak Sudirman. Silakan. Ya, baiklah, saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri dari Pemulutan. Hubungan perubahan iklim sama risiko kebakaran di lahan gambut ya? Iya. Sebenarnya kalau perubahan iklim itu yang bisa menjawab pastinya itu dari BMKG, teman kita dari BMKG. Kita mendapatkan laporan juga dari teman-teman dari BMKG. Contoh yang saya sampaikan juga memang untuk puncak di musim kemarau itu ada di bulan Juli Agustus, itu berdasarkan rilis dari BMKG, itu resmi dari BMKG kelas 1 Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, risiko jika terjadi kebakaran di lahan gambut. Ya, risikonya sebenarnya ini Bu, ada hubungan tersendiri. Hubungannya apabila di puncak kemarau, otomatis cuaca akan ekstrim. Panas memang melebihi ambang batas, angin kencang, semestinya tidak terbakar itu bisa terbakar. Bisa terbakar karena goresan gesekan-gesekan dari bahan-bahan baku. Nah, apalagi di lokasi tersebut ada orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, contoh apa yang disampaikan Ibu di awal, Ibu Fitri di Pemulutan, sering terjadi kebakaran lahan, itu lahan ada lahan mineral ataupun lahan gambut. Kalau di Ogan Ilir di lintasan tol daerah Pemulutan itu banyak lahan
semak belukar turun yang lalang-lalang tinggi itu. Otomatis kalau dia terbakar akan cepat melebar dan meluas. Apalagi didorong dengan cuaca. Nah, makanya perubahan iklim cuaca itu mendukung sekali, apabila terjadi kebakaran itu akan semakin membesar dan meluas. Jadi sangat erat kaitannya Iya, ya. kaitannya sangat erat. Ya. Di puncak kemarau juga masyarakat, ini saya bukan menyalahkan kepada masyarakat, kebiasaan masyarakat di puncak kemarau itu ada yang membuka lahan yang di sepanjang jalan tol Palindra ataupun daerah Pemulut itu membuka lahan untuk lahan pertanian, kayak seperti menanam cabai, karena informasi memang di situ tanahnya apabila ditanam dengan cabai itu akan cepat subur. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, kadang masyarakat itu membuka lahan, awalnya memang dibukanya sedikit, dibakarnya sedikit, tetapi tidak dijaga, ditinggal. Nah, begitu dia balik ada laporan bahwa lahan yang kamu buka itu sudah membesar. Nah, itu kalau membakar memang kita melalui maklumat Kapolda kan dilarang membuka lahan secara membakar. Kalau membakar itu kalau bisa sedikit dicumpuk, dikit, dijaga. Jangan yang kebiasaan teman-teman di lapangan ini kadang membuka lahan itu sudah dipetakan 1 hektar, 2 hektar langsung dibuka. Nah, itu yang menjadi kesalahan. Jadi kita juga kalau mau membuka lahan atau pertanian, ibu ataupun masyarakat bisa langsung koordinasi dengan dinas pertanian yang ada di kabupaten. Itu teman-teman di sana langsung bisa membantu teman-teman. Untuk memandu bagaimana membuka itu lahan yang aman. perkebunan atau itu bisa. Nah, balik lagi nanti kalau dipinjamkan alat berat, nah itu masalahnya nanti pertanyaan juga masyarakatnya. Pak, untuk minyaknya siapa Pak yang bayar? Nah itu jadi pertanyaan juga kadang itu. Jadi intinya perubahan iklim dengan kebakaran lahan itu ada sangkut pautnya yang sangat erat sekali. Cuaca ekstrim pasti akan mempengaruhi. Sama kalau kondisi sekarang, cuaca ekstrim tetapi di malam hari akan turun hujan. Memang itu. Baik. Jadi, selanjutnya pertanyaan Pak Yamin juga di Pemulutan. Apakah data hotspot dan titik kebakaran gambut diakses secara real time oleh publik? Apakah bisa diakses? Lalu jika iya, bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pelaporannya? Di Dinas Kehutanan apakah ada mekanisme untuk melihat hotspot ataupun titik-titik kebakaran gambut ini, Pak? Iya, terima kasih. Sebetulnya Dinas Kehutanan sudah memiliki satu sistem informasi operasi pengendalian kebakaran dan lahan secara terpadu ya. Sistem Songket kemarin yang kita memang launching di tahun 2022, namun di akhir 2024 kita mengalami beberapa kendala sehingga sekarang masih belum bisa kita inikan. Nah, di dalam tapi kendalanya bukan efisiensi ya Pak? Bukan ya. Salah satunya mungkin bisa ya. Ya. Karena kita lagi maintenance Pak, maintenance dan butuhkan memang butuh biaya. Nah, di dalam sistem aplikasi Songket itu kita ada yang subsistem mobile Songket. Jadi di situ kita bisa melapor Pak. Jadi masyarakat secara interaktif kita bisa melaporkan, bisa berkontribusi langsung ke dalam sistem Songket tersebut. Mungkin sedikit menambahkan tadi, kalau dari Bu Fitri tadi ya. Jadi pertanyaannya perubahan iklim mempengaruhi resiko karhutla. Jadi kalau kita lihat sebetulnya perubahan iklim berpengaruh terhadap karhutla, apa karhutla berpengaruh terhadap perubahan iklim. Nah itu seperti telur dan ayam gitu. Jadi sebetulnya gini, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, itu secara otomatis emisi dari CO2 maupun metan yang terjadi oleh karena kebakaran, apalagi terutama di lahan gambut ya, itu akan memperparah terjadinya pemanasan global. Artinya gas efek rumah kaca itu yang keluar dari akibat kebakaran itu akan memperparah pemanasan global. Ketika gambut terbakar, emisi CO2 ke atas, terus kemudian hal ini akan mempercepat juga perubahan iklim. Nah, perubahan iklim juga akan mempengaruhi
tingkat atau potensi resiko kebakaran. Artinya ketika terjadi musim kemarau panjang itu akan menjadi hal yang potensi besar sekali dalam karhutla itu sendiri. Jadi seperti apa istilah kita lingkaran setan lah, bolak-balik situ ya. Betul. Jadi memang dua-duanya harus diperhatikan secara serius ya, baik perubahan iklimnya ataupun potensi dari kebakaran hutan dan lahannya. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Yamin di Pemulutan, apakah ada kerjasama dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura untuk penanganan asap lintas batas akibat karhutla gambut? Ini pernah terjadi kalau tidak salah tahun 2015 dan 2019 yang cukup tebal ya asapnya ya, Pak Erwin. Tebal ya. Jadi kalau saya tambahin untuk yang kerjasama lintas batas negara, sepengetahuan kita belum ada ya, belum ada. Tapi di kejadian di awal di 2015 memang kebakaran luas, asap sampai ke negara tetangga. Tetapi kita lihat sendiri bahwa perusahaan perkebunan ataupun HTI yang ada di sini memang teman-teman dari negara ya Malaysia dan Singapura itu juga yang punya. Cuma mereka apabila terjadi lagi asap, kita harus mengganti rugi katanya informasinya. Kita kena denda ataupun sanksi. Padahal investornya dari sana juga. Ya, padahal memang dari sana semua. Nah kalau yang di tahun 2015 mereka sempat memasang kayak blower besar itu. Jadi begitu ada asap dia langsung dialihkan. Itu informasinya. Memang di 2015 itu kemarau memang panjang dan ekstrim. Memang sempat juga kita BNPB dibantu oleh Indonesia lah Indonesia dibantu oleh negara tetangga untuk melaksanakan pemadaman, terutama di pemadaman udara, tapi tidak maksimal karena waktu dia pemadaman juga mereka bisanya cuma 5 hari. Dia melihat kebakaran yang ada di Sumatera Selatan ini tidak seperti yang di negara mereka. Ya, udah nyerah duluan ya Pak. Nyerah. Jadi 5 hari itu paling mantap, itu. Baik, kemudian saya ingin bacakan kembali pertanyaan pendengar dari Pak Rudi di Bayung Lincir. Desa kami hampir tiap tahun mengalami kebakaran lahan. Apakah ada bantuan untuk pengadaan alat pemadam api sederhana di tingkat RT atau RW? Pak Dirman. Jadi bisa saya jawab Pak Rudi. Sebenarnya kalau yang sering terjadi di kebakaran di daerah Bayung Lincir itu kita dari BPBD Kabupaten Musi Banyuasin telah mendirikan posko permanen. Posko permanen yang ada di Kecamatan Bayung Lincir. Begitu ada informasi kebakaran teman-teman sudah siap di situ. Nah, itu juga dari BPBD Kabupaten juga sudah menyiapkan personil peralatan tingkat kecamatan. Ada juga satgas ataupun relawan itu memang sudah untuk membantu sudah untuk operasionalnya dari teman-teman Musi Banyuasin. Satu lagi karena Bayung Lincir itu sering kebakaran juga sudah posko permanen, tim dari Manggala Agni juga ada di situ posko. Jadi begitu sebenarnya begitu kebakaran mereka siap, peralatan mereka ada. Nah kalau untuk kebakarannya di Bayung Lincir di seputaran konsesi baik itu perkebunan, HTI, itu pihak perusahaan itu bekerja sama dengan perangkat desa. Kades melalui nanti dia membentuk namanya masyarakat peduli api ataupun apa tuh kayak regu pemadam kebakaran yang dibentuk oleh perusahaan dengan masyarakat desa-desa yang sering terjadi kebakaran itu akan direkrutmen di puncak kemarau itu. Mereka akan dididik, dikasih operasional, peralatan serta itu. Dan itu akan diaktifkan ya menjelang kemarau ya. Begitu SK sudah ada itu akan secara otomatis akan diaktifkan lagi. Namanya posko satuan tugas kabupaten ibarat Musi Banyuasin, Ogan Ilir. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Ya, Pak Erwin, ada yang ingin ditambahkan? Ya, sedikit menambahkan bahwa seperti sudah saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa pemegang izin penggunaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan itu memiliki kewajiban juga, salah satunya adalah membentuk masyarakat peduli api. Masyarakat peduli api baik dia dari pembentukan organisasi, terus SDM-nya, tidak luput juga dengan saprasnya. Mereka memang harus menyediakan seperti itu. Dan satu lagi mungkin saya pernah terdengar bahwa
Untuk penggunaan dana desa yang sifatnya untuk kebencanaan, terutama untuk karhutla itu mungkin bisa dipakai Pak. Dana-dana untuk pembelian sapras karhutla. Dari dana desa bisa digunakan ya Pak ya. Baik. Saya ingin kembali bacakan kembali pertanyaan dari pendengar. Saya ingin bacakan dulu semua saja karena waktu kita sangat terbatas. Ada Vina di Desa Burai Selatan, Ogan Ilir. Kalau di dusun kami biasa Pak, buka lahan pasti dibakar. Kalau tidak dibakar mahal Pak. Luas, mau pakai apa? Apa tidak ada bantuan dana bagi kami warga ini supaya tidak usah buka lahan dengan membakar? Kemudian Pak Burhan juga di Ogan Komering Ilir, lahan di kabupaten kami banyak juga lahan gambut Pak. Apa cara paling efektif untuk mencegah kebakaran lahan? Mungkin yang bisa dilakukan warga ya. Kalau mau kemarau ini banyak ikan di lumpung gambut, warga memanfaatkan musim kemarau untuk nanggung Pak. Salah satunya dibakar. Apa ini dilarang juga untuk buka lumpung? Kemudian ada Pak Andi di Pusri. Karhutla ini merupakan kejadian yang setiap tahun pasti terulang kembali. Yang ingin saya tanyakan untuk para pelaku, apakah sejauh ini ditangkap atau bahkan ada yang dipenjara? Ini ada 3 penanya lainnya ya, ada Ibu Vina, Pak Burhan dan juga Pak Andi. Silakan ditanggapi. Singkat saja karena waktu kita terbatas. Pak Sudirman dulu mungkin silakan. Ibu Pina di Burai ya, lahan dibakar ya. Iya, mahal katanya Pak kalau tidak dibakar untuk membuka lahan. Memang ini Ibu Pina di Burai, memang kebiasaan kita tradisional memang membuka lahan memang paling efektif, efisien itu dengan cara membakar. Tapi ada sisi lainnya, membuka lahan itu tidak harus membakar. Kebiasaan masyarakat itu membuka lahan itu pasti dengan membakar. Membakarnya itu ditumpuk jadi satu, itu yang jadi masalah. Itu akan mengakibatkan kebakaran, asapnya akan mengepul. Tapi kalau ibu membuka lahannya dengan sedikit-sedikit ditumpuk, bertahap, nah itu memang makan waktu. Tapi kalau ibu mau buka lahan secara besar boleh, tapi ibu harus izin dulu sama pemerintah daerah melalui Kades, nanti laporan. Minta bantu ke dinas pertanian ataupun dinas perkebunan. Nah, apa yang solusi mereka bantu? Apakah nanti masyarakat di situ akan dibantu berupa alat berat, membuka lahan dengan alat berat, eskavator dan ataupun yang lainnya yang dibantukan. Itu. Jadi ibu sebelum membakar, ibu izin dulu. Level Kades, kelurahan, kecamatan, nanti memang agak repot Bu kalau untuk membuka lahan secara baik dan benar itu. Tapi kalau kebiasaan kita kan bakar langsung hari itu juga selesai, langsung bisa dibuka. Itu. Jadi kebiasaan kita Bu. Jadi ibu kalau mau buka lahan silakan izin dulu ke Kades, nanti Pak Kades berapa hektar yang ibu akan buka lahan itu laporkan di mana lokasinya. Nanti dari Kades akan melaporkan ke BPBD ataupun ke dinas yang terkait dengan tersebut. Ya, kalau tidak lapor bahaya karena ada maklumannya ya. Iya, ada makluman Kapolda sudah jelas, larang membuka lahan dengan cara membakar. Baik itu semak belukar, lalang dan lain-lain, itu bisa dijerat hukum dan sanksi yang cukup besar. Baik. Kemudian ada Pak Burhan di Oki. Warga di sana banyak ikan di lumpung gambut, memanfaatkan musim kemarau untuk nanggung Pak. Salah satunya dibakar. Apakah dilarang juga untuk buka lumpung? Jadi ini Pak, kalau Pak Burhan, memang sebenarnya namanya membakar itu pasti dilarang. Nah, kebiasaan masyarakat itu memang salah satu kalau membakar ikan itu akan mengumpul di tengah-tengah di puncak kemarau, di mana air yang dalam, nah di situ dia akan mengumpul jadi ikan. Jadi kalau Bapak mau mengambil ikannya, hasilnya, ya cukup jangan dibakar, ditebas dan ditumpuk, jangan dibakar. Ini kebiasaan teman-teman ini. Supaya produksi hasilnya banyak dibakar, jadi kan kalau uap panasnya datang, ikan itu akan lari dan ngumpul di tempat yang ada air yang tengah, itu jadi ngumpul jadi satu. Jadi intinya membuka lahan dengan cara membakar dilarang, sudah jelas di maklumat Kapolda. Ya. Kapolda. Dan terakhir Pak Andi di Pusri, untuk para pelaku apakah ada yang ditangkap atau bahkan ada yang sudah dipenjara? Jadi untuk pelaku baik itu personal, corporate, perusahaan itu sudah disanksi baik itu hukum pidana, perdata dan lain-lain. Itu ada.
Tapi untuk hukum juga tidak serta merta Bu, begitu ini Pak Andi. Tidak serta merta hari ini ada yang buka lahan, kemungkinan besar dia yang bakar langsung ditangkap. Memang ditangkap itu untuk dilidik dulu, ditanyai dulu, diinterogasi dulu, dan akan diinapkan dulu di polsek terdekat. Nah, apabila memang karena kita juga yang menangkap itu tidak serta merta langsung menangkap, ada unsur kemanusiaannya juga. Nah itu nanti dibalik itu secara tim-tim dari Gakum yang bisa menyampaikannya. Jadi intinya kita juga di puncak kemarau jangan membuka lahan dengan cara membakar. Ada cara-cara sendiri. Baik. Jadi makanya mungkin makan waktu harus koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang ada di kabupaten kota. Baik, tidak terasa sudah menjelang akhir kebersamaan kita, menjelang pukul 10. Semakin hangat pembicaraan kita pada pagi hari ini, Pak Erwin. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita terkait dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan ini, Pak? Ya, mencegah itu lebih baik daripada kita menanggulangi kebakaran. Ketika kita sudah terjadi kebakaran, akan dari segi biaya, dari segi waktu itu akan terasa lebih sulit. Artinya pencegahan yang paling utama. Yang paling utama. Pak Sudirman, silakan singkat saja. Jadi di awal kita sudah sampaikan kepada masyarakat warga Sumatera Selatan yang kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar, tolong kegiatan itu untuk jangan dilakukan karena akan mendapatkan sanksi. Jadi kebiasaan apa yang disampaikan Pak Erwin, kesiapsiagaan, pencegahan, sosialisasi, mitigasi di awal memang sangat diperlukan. Dukungan teman-teman di kabupaten untuk menyampaikan juga kepada masyarakat yang ada di setempat, baik itu melalui media cetak, media online dan lain-lain. Terutama terima kasih saya ucapkan juga sama tim-tim dari RRI, mana dialog bencana ini memang sangat bermanfaat untuk masyarakat warga yang ada di Sumatera Selatan untuk menginformasikan bahwa di puncak kemarau ataupun di puncak yang lainnya jangan mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Baik. Terima kasih, luar biasa sekali obrolan kita pagi hari ini, dan pendengar banyak sekali insight ataupun informasi penting yang kita dapatkan dari Pak Erwin dan Pak Sudirman. Jadi kita semakin paham bahwa menjaga lahan gambut itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita bersama sebagai warga Sumatera Selatan. Dan ingat, data terbaru menunjukkan bahwa kita tidak bisa lengah. Ya, ancaman karhutla di lahan gambut adalah nyata dan dampaknya bisa terasa hingga ke pelosok negeri. Kita tidak ingin lagi melihat langit di Palembang berwarna kelabu karena asap atau mendengar ribuan warga yang terkena ispa. Ya, mari kita jadikan langkah kecil ini menjadi bagian dari solusi. Jangan membakar lahan dan laporkan jika ada indikasi kebakaran. Dan selalu sedia informasi karena menjaga lahan gambut adalah menjaga nafas kita sendiri. Saya Riana Pridani bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di kesempatan dialog interaktif tanggap bencana berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kita kembali ke studio Pro 1 RRI Palembang. Demikian dialog tanggap bencana RRI Palembang.